Tapi ini menginspirasi, apakah sudah sesuai ekspektasi? Iya, keren. Teman-teman bisa ngelihat di sini, jadi ini bisa jadi daya tarik dan bisa notice pelanggannya. Kenapa kok ada orang berpikir nggak keren kerja di laundry? Beliau pernah kerja di laundry, tapi salah satu peralatan yang membedakan adalah pegawainya sejak awal buka masih setia. Boleh kasih tipsnya lagi, Pak? Kita membahas omset sebenarnya. Oke. Bagaimana? Seru nih. Jadi cucian penuh gitu? Penuh. Jadi ke keranjang baju kotor tuh kita kadang sampai depan tuh, Pak. Hai Laundry Partners Indonesia, jumpa lagi dengan saya Apik Primadia. Teman-teman, kita lagi ada di salah satu mitranya Apik Management di Laundry Viral. Ini adalah laundry yang baru buka 6 bulan, informasinya seperti itu. Dan lokasinya di daerah Jakarta Selatan, agak ya berdekatan dengan Depok, katanya seperti itu. Nanti kita cek Google Maps-nya. Tapi yang menarik adalah tampilan yang keren seperti ini adalah LG stylernya. Ukurannya rukonya atau kiosnya 5 kali 7,5 meter aja. Dan si ownernya tadi udah bercerita bahwa omsetnya ternyata baru 6 bulan ya, luar biasa. Dan ternyata layout itu penting. Ruangan itu penting. Nah, seperti apa ceritanya, bagaimana membangun bisnis laundry-nya? Pasti teman-teman penasaran. Kita langsung ngobrol dengan ownernya. Oke, nah ini dia ownernya. Terima kasih, Mas Api. Siap. Nah, ceria sekali tuh ownernya. Karena omsetnya oke. Iya. Naik. Asik. Nggak boleh turun. Oke, pastinya nggak boleh turun. Nah, karena Pak Budi sudah ada di depan layar, boleh kenalan dulu, nama, terus background-nya apa. Sekalian membahas tentang kenapa memilih bisnis laundry. Kenalan dulu. Halo, nama saya Budi Santoso. Kalau di pekerjaan saya banyak orang manggil saya tuh Budi Bull. Budi. Background pekerjaan saya ini, saya kru film, orang film, banyak produksi film, sinetron, dan lain-lainnya. Pokoknya ya pekerjaan yang berhubungan sama kamera lah. Nah, kenapa saya ngambil laundry itu, jadi 10 tahun yang lalu, saya tuh ada pengalaman, ada laundry juga di Jakarta Barat. Tapi saya cuma jadi investor, tapi nggak pernah terjun langsung ke produksi segala macam. Nah, kemarin tuh saya ada project habis film, sempat nganggur tuh lama. Kira saya coba lagi lah terjun ke laundry. Penasaran? Penasaran. Terjun sampai produksinya, sekarang sampai ikut spotting. Beneran? Ya. Seru. Seru ya? Iya. Anda udah pernah juga kan? Pernah lah. Antar jemput pernah, nyuci pernah, nyetrika. Saya ada fotonya tuh. Ada? Saya bawa baju-baju banyak. Oh ya, boleh nanti dimunculkan. Seperti apa Bapak Budi Bull. Namanya Budi Bull ya. Seru. Nah, ternyata beliau adalah kru film, jadi sering bawa kamera. Makanya tadi kita set up untuk kita bikin konten, beliau kasih tahu tuh harusnya seperti apa dan sebagainya. Keren. Nanti kita ngobrol-ngobrol, tuker info, tuker ilmu lah. Ya sip, mantap. Dan laundrynya viral. Oh, kenapa namanya laundry viral? Viral itu dari istri saya. Jadi terakhir pas kita mau opening tuh, 3 hari itu kita masih belum punya nama tuh. Ada 30 kandidat nama, cuman akhirnya semuanya lewat. Akhirnya dapat hidayah lah. Oh, dapat hidayah. Itulah ketemu viral. Laundry. Ya, oke. Jadi pas pembukaan rame banget. Saya kebetulan bisa hadir di sini dan memang benar karena beliau adalah bermain di daerah sinema, fotografi dan film dan sebagainya. Ada beberapa artis yang kesini. Teman-temannya artis nih, keren. Jadi supportnya banyak ya. Nggak kaget selain viral, omsetnya juga melesat. Wah, asik. Amin ya. Amin. Luar biasa. Sesuai harapan. Nah, kita ngobrol dulu Pak Budi terkait yang awal tadi bahwa sebelum membangun bisnis laundry, pernah jadi investor. Pernah. Investor ya, berarti invest ke orang lain. Investor, jadi kita ada sahabat lah bertiga. Cuman akhirnya pecah kongsi lah, cuman saya mundur. Oh, mundur. Oke, 10 tahun yang lalu 10 tahun yang lalu. Oke, jadi udah lepas gitu aja? Saya lepas, tapi mereka masih lanjut. Oh, mereka masih lanjut ya? Mereka kalau nggak salah sekarang tuh udah ada 3 cabang. Oke, siap. Ini saya nggak berbeda mendengar ceritanya Pak David Batokel Laundry juga sama. Pernah kerja sama juga, terus sekarang lebih boom lagi bisnis laundry-nya. Dan kemarin salah satu pembicara kita di Laundry Innovation Summit, Pak David Batokel Laundry. Keren. Tapi ini menginspirasi, apakah sudah sesuai ekspektasi berjalannya? Alhamdulillah di 6 bulan ini sudah. Malah saya pengen lebih naik lagi. Semua orang pasti maunya begitu kan. Nggak mau turun, pokoknya mau naik. Siap, sambil membahas naik turun ya. Kita sambil jalan-jalan lihat mesinnya. Oke. Teman-teman, kita sambil membahas seperti apa omsetnya, kita ngelihat mesinnya dulu.
Di sini laundry viral itu pakai 4 mesin cuci, 4 mesin pengering. Mesin cucinya pakai Samsung BF16, dryernya pakai LG komersial. Wah, warnanya grey semua. Wah, ini grey, A-nya juga grey nih, wah, keren. A-nya grey, wah, pas banget ya. Warna LG Giant Max nih, keren, cocok. Dan yang keren lagi di sini ada kulkas, katanya panas-panas gitu. Ini ada cooler gitu ya. Minuman dingin di dalam. Oh, ada cucian ternyata, teman-teman. Wes, ini keren nih, LG Styler. Ya. Kenapa kok langsung milih ada mesin seperti ini, Pak? Setelah saya tahu tentang manfaat dan kegunaan LG Styler dari timnya Mas Apik, akhirnya makanya saya harus punya deh. Dia efisiensin waktu kan, cost juga kalau menurut saya lebih efisien, betul. efektif. Karena di sini tuh banyak mereka tuh yang maunya express. Kadang-kadang mereka satuan kayak gini iya, ya? satuan banyak di sini. Kayak jas, kebaya. Ada yang naruh pagi, siang mau ke kondangan, kadang-kadang kayak gitu mereka. Ini udah di treatment ini, Pak? Sudah. Wih, keren. Oh, kan? Jadi teman-teman kalau ada manik-manik kayak gini, kalau rajutan-rajutan gini biasanya kalau dicuci manual, hand wash atau dicuci mesin cuci apalagi lepas-lepas semua ini rusak ini. Makanya penting ini. Makan waktu pastinya karena membutuhkan waktu yang lama. Kalau di mitra kita yang di Bandung kemarin punya kayak gini sampai tiap cabangnya ada 2. Dia punya 3 cabang, setiap cabang ada 2. Karena target marketnya adalah pejabat-pejabat yang punya bintang-bintang, yang ada pangkat-pangkatnya itu loh. Ya, jadi biar nggak sering lepas-lepasin pangkat-pangkatnya, jadi langsung dimasukkan di sini langsung bersih seperti itu. Jadi memang menarik teman-teman seperti yang disampaikan oleh Pak Budi bahwa ini untuk mengefisiensikan pekerjaan, terutama untuk pekerjaan-pekerjaan yang treatment khusus. Betul. Seperti baju-baju seperti ini, manik-manik dan sebagainya gitu ya. Ya, betul. Terus ini bisa buat celana, wah LG Styler. Kalau mau nanya promo harganya boleh kontak di bawah ini. Maklar juga bisa. Maklar bisa. Nah, teman-teman bisa ngelihat ya. Ini menjadi daya tarik. Kalau teman-teman nonton YouTube kita yang lainnya pun, memang banyak yang akhirnya pakai mesin LG Styler. Untuk daya tarik, kalau teman-teman nonton di Ras Laundry misalnya, yang ada di Palu juga sama. Daya tariknya di sini. Dan mungkin Pak Budi lihat ini juga rekomendasi bukan hanya dari trainernya Apik Management, tapi bisa jadi dari Apik Academy pas ikut kelas. Betul. Ikut kelas di LO juga ya? FBL ikut. FBL aja, DLO belum ya? DLO belum. Oh, FBL, Fundamental Business Laundry. Ya. Nih, paling niat. Makanya beliau tadi menyampaikan bahwa di awal-awal tadi disampaikan, beliau adalah pembelajar sejati. Betul. Saya ikut berapa kelas itu tiba-tiba dia muncul, kadang sama istrinya muncul. Ada live pokoknya ikut ya. Apa ngopi bareng ikut terus. Ngopinya Apik Academy juga ikut, dapat banyak ilmu. Ilmunya banyak banget ya pakai Mas Apik. Itu sangat bermanfaat buat saya. Terus bisa saya jalankan di laundry lah. Segala informasi apa yang saya dapat juga bisa ke kru-kru juga kan, apa yang buat produksi mereka. Termasuk di Apik Community ya? Ya. Beliau paling aktif juga nih. Betul. Saya senang tuh ada komunitas itu tuh, karena saya bisa komunikasi sama teman-teman rekan laundry se-Indonesia. Kadang-kadang mereka yang bantu saya juga Japri yang sering tuh dari Medan sama Kalimantan deh tuh yang Siapa yang sering Japri ya? Siapa yang sering Japri? Terima kasih ya. Terima kasih. Nah ini loh laundry viral. Nah, teman-teman kalau pengen diliput kayak gini, boleh kontak di bawah ini ya. Ya, langsung. Ya nanya-nanya terus nanti diteror beliau. Gimana sih laundry viral kok bisa didatengin? Nah gitu loh. Nah di community beliau juga aktif. Kita juga banyak hal yang kita bahas, termasuk beliau ini ada di grup Apik Community. Jadi teman-teman kalau pengusaha laundry pengen gabung bisa ngambil paket Apik Management atau mungkin ikut kelasnya Apik Academy atau mungkin belanja di resep supermarket laundry atau ikut kelasnya di Apik Roadshow, Apik Community. Nah itu bisa masuk di grupnya Apik Community. Jadi teman-teman bisa dapat informasi kalau spill beberapa komen atau mungkin diskusi setiap pagi udah rame banget. Saya aja kalau sehari aja ketinggalan bisa 500 chat, 900 chat sehari. Sekenceng itu teman-teman kalau. Saya tuh ada 3 grup Mas Apik mengenai laundry lah. Yes. Tapi paling efektif, paling seru, paling berbobot di grup Apik Community. Oh, siap. Terima kasih. Informasinya tuh respon semua rekan-rekan tuh sangat membantu, Bang. Betul. Oke, kita Apik Community sudah membahas LG Styler dan mesin-mesin sudah. Kita akan lanjut ke sebelah. Oke teman-teman, kita akan lanjut ke daerahnya penerimaan cucian. Di sini ada rak, di sini ada hanger baju satuan. Betul, di sini ada boneka, bed cover. Nah ini
sampai nggak muat teman-teman. Nanti kita akan lihat ke belakang seperti apa. Jadi ukuran 5 kali 7,5. Oke, kita lihat ini hari Jumat. Katanya Jumat nanti agak sorean udah mulai full nih, membludak. Kita lihat dulu di area kasir ini sampai nggak muat apa-apa. Ini ada tulisan Certificate of Appreciation dari Apik Management. Terima kasih. Luar biasa. Tanggal 29 Mei 2025 openingnya. Ya, betul. Terus teman-teman coba perhatikan ini. Ini bagus banget, bisa jadi inspirasi. Ini namanya apa berarti, Pak? Lupa saya, tapi itu kayak LCD. Oh, LCD ya. LCD. Tapi ini kan bukan TV kan? Bukan, Jauh bukan, lebih murah ya. lebih Ratusan murah. ribu mungkin nggak sampai sejuta ya. Tapi custom ini ya. Custom. Custom, Jadi ya. ukuran dari kita sampai fontnya tulisannya dari kita semua. Iya, keren. Teman-teman bisa ngelihat di sini. Jadi ini bisa jadi daya tarik dan bisa notice pelanggannya. Biasanya pelanggan kan nggak ngelihat ya bahwa di sini ada syarat dan ketentuan untuk komplain, syarat ketentuan untuk pelayanan. Biasanya kan nggak notice tuh, Ya, karena betul. cuma tulisan kayak gini aja ya. Tapi ini nyala nih, keren. Harga jual nyala banget tuh, sampai hafal kita. 7.000 ya, udah hari selesai. Kalau pengen ada petirnya, ekspres, nah itu 15.000 per kilogram. Yang paling laku di sini laundry apa berarti? Yang paling rame? Yang cukup tinggi tuh masih setrika, satuan. Cuci setrika atau setrika aja? Cuci setrika. Cuci setrika, Kalau satuan. setrika aja masih Kurang begitu banyak. nggak terlalu. Cuci lipat? Cuci lipat 35% sampai 40%. Oke, cuci lipat sudah mulai banyak ya. Iya, betul. Kalau ini self service tadi kan saya lihat ada self service juga ya. Self-service tuh per hari kalau dihitung tuh kisaran 5 sampai 12 koin lah ya satu transaksi gitu istilahnya. 5 sampai 12 per hari. Per hari. Kalau paling ramai hari apa berarti kalau lagi Kalau paling rame tuh weekdays. Oh, weekdays self- malah nih. Kalau Apa memang dipromoin weekdays enggak ya? Enggak ada. Cuman kalau weekend lebih banyak cuci lipat sama cuci setrika. Drop off satuan. tapi. Drop off. Oke, jadi menarik teman-teman. Jadi di sini kalau self service ramenya pas weekdays, pas hari kerja. Tapi pas weekend banyak kan drop off karena mungkin jalan-jalan ya. Iya, Kalau di betul. sini, Biasanya begitu. aja dan sebagainya. Nah, itu tergantung marketnya, teman-teman. Balik lagi ke tergantung marketnya. Kalau marketnya ada waktu dan butuhnya murah-murah terus, pasti dia nyempetin waktu untuk nyuci sendiri. Murah lah, cuma 2 jam udah selesai semua. Mungkin mikirnya seperti itu. Karena mungkin bisa jadi tempatnya terbatas, akhirnya saya titip aja, bisa jadi ya. Tapi kalau ini tempatnya agak luas, sampai samping. Iya. Semoga bisa melebar. Ini ada dispenser, wah, semua aset di sini ada tulisannya viral, keren, brandingnya dapat Ya. banget ya. Ilmu dari Anda, Mas Apik. Ada ilmu di FBL Iya, tentang betul, branding. Semua ada branding. Nih nggak kalah toh, Iya, nggak kalah ya, waduh. nggak kalah. Nggak kalah. Ikutin Mas Apik lah pokoknya. Keren. Saya Keren, mentornya keren. sama kiblatnya ke Mas Apik pokoknya. Amin, amin. Semoga nggak salah jalan Iya. aja. Oke, ini keranjangnya banyak, timbangan di bawah ya, bukan timbangan yang biasa di atas. Ini juga menarik. Ini timbangan bisa sampai berapa kilo nih berarti? Bisa sampai 60 sampai 4, maksimal 60 kilo. 60 ya. Ada AC ya ini? Ya, AC AC portable. portable. Oke, ada sertifikat FBL Batch 21. Alumni Batch Halo, 21. FBL 21. Ini muridnya. Iya. Keren, murid yang keren. Oke, kita ke belakang boleh. Halo, Nah, ini silakan, Gang Mas Senggol. Apik. Gang Senggol. Kita masuk ke Gang Senggol. Coba. Silakan. Lihat nih keranjangnya. Iya. Keren. Coba kita lihat daerah sini mulai banyak aktivitas. Pegawai yang masuk 4. 4, total 5. Total 5 harusnya. Harus libur 1 berarti. Libur Hari ini. 1. Oke. Nanti di weekend baru full crew. Jumat, Oke. Sabtu. Ini cuci lipat berarti. Ini lagi packingnya. Packing. Ini cuci lipat atau setrika? Setrika. Siap. Wah, keren. Dada dulu dong. Dada. Oke, halo. Halo, Ibu, Yes. doakan kami. Gitu. Nah, dada semua. Yes, mantap. Apa nama siapa? Nama aku Bila. Gila. Di sini kerja udah berapa lama? Udah mau hampir 6 bulan dari awal grand opening. Dari awal buka ada di sini. Gimana? Kesan pesan pada waktu buka, sekarang ada di laundry. Sebelumnya di mana berarti? Pernah kerja di mana? Pernah kerja di laundry juga kan? Enggak, aku baru Belum. ini. Terus baru kali ini di sini. Terus gimana? Kesan pesannya? Bekerja bersama Pak Budi dan istri, bagaimana? Seru sih, aku ketemu owner yang seru baru ini ya. Itu Masa asik sih? asik Masa? banget owner satu ini. Masa? Ini depan kamera doang.
Apa yang jadi tantangan yang mungkin berat kalau di laundry seperti ini? Kalau bagi karyawan itu apa yang berat? Yang berat ya, ngejaga baju customer sih berat. Takut ada yang rusak, takut ada yang ketuker, juga ada yang takut ada yang hilang. Itu perlu dijaga banget. Nah, Bila ini kan berarti termasuk Gen Z ya? Gen Z. Gen Z, mau kerja seperti ini kan biasanya kan anak Gen Z kan susah nih. Kerja setrika, apa sih kok nggak keren banget? Kerja di laundry nggak keren banget. Nah, menurut Bila, kenapa kok ada orang berpikir nggak keren kerja di laundry? Kalau menurut Bila, benar nggak sih kayak gitu? Sebenarnya nggak bener sih. Kenapa? Karena semua pekerjaan sama aja sih, mau pekerjaan di laundry atau dimanapun tuh sama semua gitu kan. Cuma karena pemikiran orang pun berbeda-beda. Jadi kadang ada pandangan orang memang pekerja laundry, laundry gitu doang kan, nggak keren gitu. Laundry apa sih kata dia gitu. Gajinya juga nggak memadai gitu kan. Cuma menurut aku ya saya yang jalanin gitu kan. Sama aja lah semua pekerjaan gitu. Mau kerja mau nggak penting halal. Bosnya enak. Bosnya enak, Timnya ownernya enak, Timnya lingkungannya juga oke. enak. Ini saya perhatikan tadi untuk jadi kasir bagus banget. Nanti tinggal diajarin aja bagaimana cara upselling, cross-selling biar merayu pelanggan. Nah, mulut manisnya itu penting tuh. Biasanya materi saya di FBL adalah mulut manis para kasir. Nah, ini bisa nih disetting. Terima kasih, Bila. Terima kasih, Pak Sukses Adi. terus, silakan lanjut. Nah, ini yang senior. Kita wawancara yang senior. silakan ya. Bu Ningsih. Ayo, Ibu dari awal juga di sini. Iya. Bagaimana Bu kerja di Viral Laundry? Jangan ikut-ikutan yang sebelumnya ya. Udah jawaban sendiri Nyaman ya. sih, saya mah udah Nyaman. biasa kerja. Oh, sudah biasa kerja. Biasanya kerja di mana, Bu? Di laundry juga. Di laundry juga. Apa bedanya laundry sebelumnya dengan yang di sini? Sebetulnya sama aja sih, cuman Sama bedanya. Beda apanya? Apa ya? Alatnya Iya, beda. Alatnya beda? Nggak seotomatis ini kan? Ini setrika uap otomatis di laundry sebelumnya nggak ada kan? Sama, cuman bedanya nggak ada ini nih. Nggak ada apa? Nggak ada yang otomatis kan? Iya, otomatisnya. Nah, Itu berarti aja yang bedanya. manual. Kalau Ibu biasanya kalau boiler manual kan, kalau habis airnya ngisi lagi. Kalau ini kan nggak perlu ya? Iya, itu aja. Yang pertama tadi Bila menyampaikan nyaman tempatnya, laundrynya keren. Jadi bukan laundry yang biasa-biasa aja, namanya juga laundry viral. Ownernya oke, lingkungan kerjanya nyaman. Nah, siap, itu berarti jadi kunci. Bu siapa tadi Bu, maaf? Bu Nengsi. Bu Ningsih. Bu Ningsih juga menyampaikan bahwa beliau pernah kerja di laundry, tapi salah satu peralatan yang membedakan adalah setrika uapnya. Di sini pakai full otomatis. Meskipun gang senggol kayak gini. Di laundry sebelumnya luas juga tempatnya. Lebih luas. sempit. Oh, lebih sempit lagi. Iya, lebih. Pegawainya ada berapa sih yang sebelumnya? Cuman 2. Oh, cuma 2. Terus Ibu nggak kuat ya kalau 2 doang ya? Oh iya. Saya buka semua gitu. Iya, maaf ya. Nah, itu biar ownernya tahu bahwa ada kurang karyawan ya segera ditambah gitu loh. Tapi mungkin tempatnya nggak muat aja. Ya Bu ya. Semangat Bu Ningsih. Terima kasih. Nah, kita wawancara semua satu-satu. Oke, ini dengan siapa? Halo, saya dengan Mutia, biasa dipanggilnya Tia. Siap. Pernah kerja? Di mana Mutia? Ya. Aku sebelumnya pernah kerja di catering, jadi aku baru pertama kali nih di laundry gitu. Tapi udah pernah kerja berapa kali selain catering? Kan aku baru lulusan ya tahun kemarin, jadi aku baru pertama di catering. Coba kasih pesan untuk teman-teman biar semangat kerja untuk anak Gen Z. Biasanya pilih-pilih kerja maunya dari fokus uang itu. Biasanya Guys, semangat! Di dunia ini semuanya butuh duit. dihasilkan di laundry viral. Bener, nggak ada yang nggak pakai duit ya kan? Kita mau beli apa-apa pakai duit, ini pakai duit, makanya kerja yang semangat ya guys. Keren. Semangat, Tia. Semangat! Keren. Semangat selalu kita mah. Nah, ini yang cowok nih, ya cowok. Ini. Jangan sampai kalah nih sama yang cewek-cewek tadi ya. Nama siapa? Nama saya Egi. Oke. Iya. Usia? Usia saya 19. 19. Iya. Oke. Baru kerja pertama kali? Sebelumnya pernah kerja. Gimana? Pialang saham. Iya, pialang pialang saham yang nyari-nyari Iya, iya. investor itu. Terus susah ya? Ya, Susah ya? kagak sih karena kejauhan. Terus akhirnya pindah ke sini. Karena dekat sama rumah juga sih. Dekat sama rumah. Terus masalah kerjaan gimana? Bukan karena rumah doang kan yang dekat? Nggak keberatan sih, seru juga kerja di sini karena lingkungannya asik. Asik. Ceweknya cantik-cantik ya. Iya. Bu Ningsih, ya mantap Bu Ningsih. Keren, thank you bro, semangat. Nah, ini teman-teman kita baru ngobrol dengan para karyawannya, baik yang Gen Z maupun yang sudah setelah Gen Z. Ya milenial boleh. Nah itu luar biasa. Jadi kita bisa dapat insight dari teman-teman yang ada di sini bagaimana sebagai pegawai memang ya suasana kerja memang dibentuk oleh kita. Nyaman dan tidaknya ya kita yang bisa mengkreasikan, menciptakan.
seperti ini tadi. Nah, nanti suatu saat kalau terlalu deket kayak gini biasanya saling berantem tuh, ngambek-ngambekan. Nah, itu juga pernah itu terjadi. Nah, itu bagaimana caranya owner bisa ada di tengah-tengah. Nah, itu salaman tuh keren. Ya. Oke, kita cukup di sini karena anget di sini tempatnya. Tapi teman-teman udah bisa ngeliat ya, di ruangan belakangnya mesin kita bisa ngeliat ada tempat setrika 2, tempat packing di sini, deterjen di belakang situ, ada kamar mandi. Seperti itu ya. Nah, teman-teman tadi udah seru banget kita keliling-keliling di laundry viral. Ternyata bukan sekedar namanya aja viral yang cuman sensasi kayaknya, tapi kayaknya memang beliau punya visi yang luar biasa untuk memberikan pelayanan terbaik bagi pelanggannya. Dan kita melihat sendiri bagaimana value yang diterapkan dan diciptakan oleh Pak Budi bersama sang istri kepada tim yang ada di sini. Kita mendengar sendiri pegawainya sejak awal buka masih setia. Boleh kasih tipsnya lagi, Pak? Selain tadi kita wawancara anak-anak tadi, mungkin ada tips tambahan, Pak, untuk pegawai biar kayaknya selain loyal ya, kayaknya semangat banget itu loh, Pak. Motivasi tinggi itu nggak gampang sih. Betul. Boleh, Pak, dikasih. Jadi kalau saya sih biasanya tuh tiap weekend tuh ada briefing sama mereka. Kita ngasih motivasi ke mereka juga, terus evaluasi tiap kru ada kekurangan apa aja. Lebih ke situ sih. Kalau kadang-kadang juga mereka kan suka ada konflik internal juga tuh. Kadang-kadang mereka nih berebutan ini, Pak, mau delivery sama pickup yang customer ganteng gitu. Wah, siap. Saya Yang cewek-cewek tadi yang ya? tadi tuh. Jadi ya kayak gitu. Bina sama Tia itu. Ya, mereka Buning sih nggak dapat ya, Buning sih. Buning sih Bisa lebih naik spesialis di ini aja, kasir. Pokoknya begitulah mereka. Jadi kita yang penting menjadi tim support lah buat mereka. Kalau ada problem, kadang-kadang mereka juga ada problem rumah tangga yang generasi mereka suka. Kalau mereka ada problem rumah tangga tuh dibawa kerja. Gitu. Kadang-kadang suka sharing. Kalau nggak sharing ke saya, mungkin ke istri, apalagi yang perempuan. Apa yang disampaikan oleh Pak Budi, memang saya coba menggarisbawahi teman-teman menekankan bahwa pentingnya owner untuk membriefing, untuk ngajak ngobrol. Makanya biasanya saya ada poin, saya ngingetin lagi untuk teman-teman, untuk setiap 3 bulan awal lah terutama, sering-seringlah ngobrol dengan pegawai. Jadi kita bisa membangun bonding, kita tahu apa yang menjadi kemauan mereka, apa yang menjadi kebutuhan market, kebutuhan pelanggan. Mereka biasanya menyampaikan ke kita, kitanya sendiri aja kadang nggak peka. Ya, betul. Tapi dengan adanya beliau tadi menyampaikan, Pak Budi menyampaikan bahwa briefing tiap minggu, weekly review meeting, weekly meeting dilakukan, akhirnya banyak hal yang memang bisa didapatkan dan akhirnya teman-teman solid ya. Betul. Seperti itu. Oke, teman-teman. Tadi kita sudah membahas tentang karyawan, bagaimana loyalitas karyawan terjaga. Kita membahas omset sebenarnya. Tadi kan udah kayak ke belakang, kita membahas ke depan. Oke. Bagaimana? Seru nih. Alhamdulillah dari kita opening awal tuh bulan pertama tuh udah break even. Oke, break even point bulan pertama. Betul. Siap. Karena waktu itu kan banyak cerita, wah 3 bulan pertama ombok. Minus. Berdarah-darah dulu lah katanya. Tapi alhamdulillah di sini berjalan. Bulan pertama udah baik, bulan kedua meningkat. Kalau secara grafik naik terus. Naik terus ya. Oh, walaupun tidak naik signifikan, tapi grafiknya bagus pasti. Naik terus. Sebenarnya kita ada bocoran tapi nggak apa-apa lah. Iya. Ngitung mesinnya ini berapa. Iya. Dan harusnya kita pas datang ke sini, nanti mungkin kita bisa sisipin foto-foto atau video pas laundry ini lagi rame banget, Pak. Baik. Informasinya kan langsung penuh ya di sini. Betul. Penuh. Itu biasanya pas hari apa itu? Bisa penuh? Biasanya tuh dari Jumat, Sabtu, Minggu, Senin, Pak. Senin tuh kita masih offload juga. Oke. Jadi cucian penuh gitu? Penuh. Jadi ke keranjang baju kotor tuh kita kadang sampai depan tuh, Pak. Sampai depan, di sini juga ada keranjang baju kotor. Di belakang lagi udah nggak bisa gerak kadang-kadang. Nah, itu yang membahayakan, takutnya nanti ketuker bajunya, betul, ada yang jatuh dan sebagainya. Nah, itulah teman-teman pentingnya layout. Kita pernah membahas tentang layout ini di kelas Fundamental Business Laundry. Kita pernah membahas bahwa Apik Laundry dari harga 6.000 per kilogram sampai 17.000 per kilogram, itu salah satunya karena perpindahan kami pindah 3 kali, karena salah satunya layout. Pada waktu layoutnya kecil, ukuran 3x7 atau 3x6, omset kami cuma nembus nggak sampai 30 juta misalnya. Betul. Terus setelah kita buka lagi, kami nggak bisa nambah mesin. Kayak gini kan juga sama nih, Bapak. Pak Budi mau nambah mesin udah nggak ada tempatnya. Sedangkan itu cucian overload. Apa yang harus dilakukan? Yang harus dilakukan adalah apakah timnya secepat apa pekerjaannya. Terus jam berapa cucian masuknya? Jangan-jangan banyak cucian masuknya jam 8 malam, jam 9 malam, di mana jam 9 udah tutup nih. Tutup. Jadi cucian akan besok pagi. Sedangkan besok pagi ada cucian lagi yang masuk. Nah, itu juga masalah. Makanya itu harus bisa diatur penataan bagaimana mengatur cucian biar tidak saling numpuk. Tadi juga saya mendengar dari Pak Budi bahwa akhirnya ada beberapa pelanggan dipaksa untuk diantar cuciannya. Iya, betul. Karena storage
storage-nya terbatas banget. Betul. Mau nggak mau harus diantar. Tapi saya boleh kasih tips, mungkin kalau memang pegawai sudah ditambah dan sudah maksimal efektivitas kerjanya atau produktivitasnya, bisa operasionalnya dimundurin, ditambah. Tambah ya. Ditambah. Maksudnya jam 9 tetap tutup di sini, tapi pekerjaan di belakang tetap ada. Oh, Jadi teman-teman oke. tetap ngerjain aja Baik. sampai jam 12 malam misalnya. Sebenarnya nggak perlu lembur juga bisa. Dibikin aja, maksudnya misalnya jam 3 sore sampai jam 12 malam. Jadi bukan jam Oke, 1 baik, siang, baik. misalnya kayak gitu. Betul. Itu bisa diatur. Karena kalau kita mau nungguin misalnya sebelah, kita nambah sebelah, Iya, iya. belum tentu dapat Betul. dan sebagainya, ya kita harus carikan solusinya bagaimana biar pelanggan pun juga nggak dikorbankan. Betul. Karena takutnya kalau cucian semakin banyak, biasanya efeknya nanti nggak tepat waktu, nggak selesai tepat waktu, cucian nggak maksimal, bahkan sampai ketuker dan sebagainya, karena Iya. teman-teman nggak fokus, cuciannya terlalu banyak dan akhirnya terbengkalai. Betul. Dan mungkin ini dialamin oleh teman-teman semuanya yang nonton. Nah, rame banget teman-teman di sini, lokasinya sampingnya Indomaret persis, ada tempat makan yang rame juga. Ini juga harusnya bisa nambah satu parkiran lagi, tapi parkiran mobil juga bisa banyak, bisa mampir sampai Iya, Indomaret. masih bisa. Masih bisa ya, dan gratis, berbayar kalau kita. Kalau customer yang udah kesini, walaupun mereka parkir di Kesana? sebelah masih gratis. Gratis. Nah, Oh. saya udah janjian lah sama yang jaga. Gimana? Ini customer kita semua loh, Mas Apik tuh tukang Iya. gorengan, Oh, tukang iya? ketoprak, tukang pisang tuh mereka laundry di sini. Keren. Iya, mereka saya ajarkan malas mencuci. Iya, boleh. Akhirnya pada nyuci di sini. Budayakan Ya, mencuci di sini. betul. Di laundry viral. Betul. Keren, akhirnya tercipta. Iya, penjual dari gorengan lingkungan itu. terdekat lah. Betul, betul. Iya. Semua pokoknya datang ke sini. Betul. Oke, cukup sih kalau dari saya. Kita reviewnya sudah padat banget Ya. hari ini di laundry viral. Kira-kira ada lagi yang mau dibahas, Pak Budi? Kalau saya sih nggak ada, tapi saya udah berterima kasih dari Mas Oke, Apik buat siap. kunjungan hari ini. Ini momentum lah buat laundry viral. Siap. Susah nih ngundang Mas Apik datang. Bukan ngundang ini mah. Undang, iya. Kita diundang loh ya. Diundang. Kita pilih teman-teman. The Dipilih. chosen one. The chosen one. Ngomong dia. Terpilih karena memang ada beberapa kriteria untuk dipilih untuk mungkin teman-teman banyak yang bertanya bagaimana sih biar bisa diliput oleh Apik Primadia. Yang pasti sering-sering komen di YouTube-nya Apik Primadia, sering komen di Instagram-nya Apik Primadia, Apik Group, nanti pasti akan dilihat. Atau mungkin mention aja kalau ada kegiatan apa di laundry-nya, mention Instagramnya Apik Management misalnya, atau Apik Community aja, itu pasti di repost. Jadi mention aja, nanti dari tim kreatif akan riset. Ini laundry-nya apa sih yang kira-kira perlu kita bahas, POV-nya dari sudut pandang mana. Terus kalau misalnya laundry viral, kita lihat apakah viral banget sih, oh di TikTok seviral apa. Terus ownernya seasik apa, terus perjalanannya dari bulan pertama hingga bulan ke-6 seperti apa. Nggak semuanya pasti yang sudah smooth, naik omsetnya aja. Kita juga membahas beberapa teman-teman yang mungkin bulan pertama pegawainya sisa 1 atau nggak ada pegawai sama sekali, itu juga ada. Karena kita membahas segala hal yang berkaitan dengan laundry, segala permasalahan dan segala keenakannya. Jadi bukan hanya masalah, tapi yang enak-enak juga. Atau jangan yang enak-enak aja, pahit-pahitnya enggak. Tapi kita coba imbangin semuanya. Bahkan banyak yang nanya, Mas Apik colong dong review laundry-laundry yang kiloan rumahan banget. Udah sering banyak teman-teman sebenarnya. Coba cek lagi YouTube saya yang lainnya, karena udah banyak banget. Itu saya kunjungan ke beberapa daerah, itu pasti saya sisipin laundry rumahan. Karena kita juga menghargai teman-teman yang masih merintis. Ya. Dengan dana terbatas dan sebagainya, seperti itu. Mudah-mudahan clear ya. Oke, ada yang mau disampaikan lagi? Pokoknya tetap semangat buat rekan-rekan laundry, naik turun omset udah biasa. Mungkin bukan di laundry aja ya, dagang Semua apa aja, omset naik turun itu biasa. Yang penting kita bisa menjaga quality control, quality service kita ke customer, itu sih yang terpenting. Karena dari laundry sih sebenarnya itu aja Mas Apik ya. Betul. Baju hilang, baju luntur, baju rusak. Ya, nggak tepat waktu. Iya, nggak tepat waktu. Sebenarnya itu aja. Gimana kita meminimalis Tidak terjadi itu. itu tidak terjadi. Walaupun pasti ada aja gitu ya. Belum lagi pelanggan mintanya licinnya beda-beda. Wah, itu banyak. Pelanggan A menganggap itu udah rapi, pelanggan B belum Betul, tentu. betul. Nah, itu kita juga harus bikin standarnya juga seperti apa. Sebelum kita tutup, kita akan berikan sesuatu bingkisan. Ini titipan dari Resik Supermarket Laundry. Kalau Terima sering belanja, kasih. nah ini ada free 200.000 dari Resik Supermarket Laundry. Luas. Dapat juga Rinso WMC. Sudah pernah pakai untuk nyuci? Rutin. Oh, rutin. Iya. Berapa bulan atau berapa minggu sekali? 2 minggu sekali Mas Apik. 2 minggu sekali, teman-teman. Ini udah nyala nih tadi pagi. Jadi cuci kosong aja berarti pakai ini? Iya, cuci Satu kosong. saset aja? Satu saset. Gimana hasilnya? Cucian berarti pelanggan-pelanggan nggak ada residu lagi ya? Nggak ada. Oke, jadi dengan WMC teman-teman, dari Rinso. Wah, keren banget ini. Ternyata udah dipakai oleh laundry viral. Oke, Dari awal. dari awal. Launching langsung dipakai. Iya. Wah, siap. Ini Terima buat Bapak. kasih. Ini ada lagi dari Rinso. Unilever, kasih Super Pro. Terima kasih. Siap.
Terima kasih Unilever, terima kasih Mas Sapi. Yes, terima kasih Resik Supermarket Laundry. Ya, terima Luar kasih biasa. Resik. Iya. Terima kasih teman-teman yang sudah nonton. Semoga banyak inspirasi dan insight dari sharing kita bersama Laundry Viral. Laundrynya yang semakin viral dan teman-teman semoga omsetnya juga semakin melesat. Saya Apik Primadia undur diri. Saya Budi Bul dari Laundry Viral. Sampai jumpa lagi. Terima kasih.